Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Atika Pratiwi Harahap dengan NIM 22018028. Saya mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2022 dari Universitas Maliku Saleh. Sekarang, saya ingin membahas mengenai sejarah keamanan cyber dari tahun 1960-an hingga tahun 2020-an. Perjalanan panjang keamanan cyber telah membentuk dunia digital kita, dari era mainframe hingga era internet. Kita akan menjelajahi evolusi ancaman dan pertahanan cyber. Oke, era mainframe yang dimana ini tuh awal mula keamanan dari informasi. Yang pertama itu keamanan fisik. Nah, pada tahun 1960-an, komputer mainframe seperti IBM System 360 dan Univac adalah jantung komputasi. Keamanan berfokus pada perlindungan fisik dengan ruangan terkunci, pengawasan manual, dan langkah-langkah keamanan kebakaran. Lalu ada kata sandi sederhana, yang dimana kata sandi sederhana ini digunakan untuk membatasi akses ke sistem. Media penyimpanan fisik seperti pita magnetik dan kartu punch menjadi kunci untuk menyimpan data. Nah, di sini ada Creeper dan Reaper, yang dimana yang kedua hal ini tuh menjadi eh, landasan ataupun latar belakang dari terbentuknya keamanan cyber, karena kedua hal ini tuh merupakan kejahatan cyber pertama. Yang pertama itu ada Creeper, yang dimana pada tahun 1971 program eksperimental Creeper menyebar melalui jaringan ARPANET yang meninggalkan pesan di setiap komputer yang dikunjunginya. Yang dimana pesannya itu berbunyi, I'm the Creeper, catch me if you can. Nah, yang kedua itu ada Reaper. Reaper ini dikembangkan oleh Ray Tomlinson, dirancang untuk menghapus si Creeper tadi dari sistem yang terinfeksi menjadi antivirus pertama di dunia. Nah, adapun serangan DDoS terhadap Estonia pada tahun 2007 yang dilatar belakangi oleh konflik politik dengan Rusia terkait pemindahan monumen Perang Soviet, yang dimana serangan ini tuh menargetkan situs web pemerintah, bank, media, dan layanan komunikasi yang mengganggu infrastruktur digital Estonia. Nah, serangan ini tuh memberi dampak itu memberi dampak sebagai perang cyber pertama, karena serangan ini tuh skalanya besar dan dampaknya itu signifikan terhadap negara. Lalu di sini ada cara kerja mesin Enigma, yang dimana itu saat tombol ditekan, arus listriknya itu mengalir melalui plugboard yang menghubungkan huruf secara unik. Lalu rotor berputar mengubah jalur listrik dan mengkode si huruf. Sistem rotor yang kompleks membuat enkripsi sulit dipecahkan. Nah, adapun output dari reflektor kembali melalui rotor dan plugboard yang menghasilkan huruf yang ditampilkan pada si lightboard. Nah, selanjutnya ada kriptografi. Nah, kriptografi dan cyber security itu sama-sama berhubungan karena kriptografi itu adalah pondasi si cyber security. Dan adapun beberapa hal yang melandasi bahwa si kriptografi ini sangat berhubungan dengan cyber security. Di sini saya akan membahasnya ada tiga hal. Yang pertama itu enkripsi data. Kriptografi ini tuh digunakan untuk mengamankan data dari akses yang tidak sah, baik saat disimpan maupun saat dikirim melalui jaringan. Yang kedua ada autentikasi. Mekanisme autentikasi pengguna yang kuat, seperti hashing password, memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Yang ketiga itu ada integritas data. Digital signature dan MAC memastikan integritas data, mencegah manipulasi informasi dalam komunikasi. Nah, hal-hal itu em,
merupakan hubungan dari kriptografi dengan cyber security. Nah, di sini ada evolusi ancaman cyber mulai dari tahun 1960-an hingga 2020-an. Nah, di tahun 1960-an itu keamanan fisik dan akses itu terbatas. Di tahun 1970-an itu munculnya malware pertama yang kita sebut tadi pertama itu ada Creeper dan antivirus pertama itu ada Reaper. Di tahun 1980-an terjadinya serangan Morris Worm dan pembentukan CHAT. Di tahun 1990-an itu munculnya firewall dan antivirus modern. Di tahun 2000-an itu peningkatan serangan DDoS, ransomware, dan pencurian data. Di tahun 2010-an terjadinya perang cyber atau kita sebut Stuxnet, terus pelanggaran data besar-besaran yang terjadi di platform Facebook, Yahoo, dan kesadaran privasi. Di tahun 2020-an, terjadi serangan cyber pada infrastruktur kritis, kolonial pipeline, dan perang cyber dalam konflik Rusia-Ukraina. Nah, adapun kesimpulan dan masa depan keamanan cyber, yang pertama itu pentingnya cyber security. Keamanan cyber itu penting dalam era digital untuk melindungi data sistem dan privasi kita. Yang kedua itu peran AI. Peran AI ini tuh memainkan peran kunci dalam cyber security, mendeteksi dan menangkal ancaman dengan lebih tepat dan efisien. Ketiga, ada perang cyber global yang akan terus meningkat dan memerlukan pertahanan yang kuat untuk melindungi infrastruktur kritis. Yang keempat, ada integritas dunia digital. Kehidupan kita itu akan semakin terintegrasi dengan dunia digital, maka penting untuk meningkatkan si cyber security-nya. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi dari saya mengenai eh, sejarah cyber security. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang sejarah dan masa depan keamanan cyber security. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.